Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan segenap umat Allah di berbagai tempat. Mari kita datang berhimpun menghadap Allah. Datanglah dengan sorak-sorai dan nyanyian. Patutlah seluruh semesta memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya yang tiada henti. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ada kecenderungan manusia untuk mengotak-kotakan diri berdasarkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya suku, ras, agama, status sosial, tingkat pendidikan, pandangan politik, dan sebagainya. Tak jarang satu kelompok merasa lebih baik, lebih benar, atau lebih unggul dibanding kelompok yang lain, sehingga memicu terjadinya konflik atau perselisihan. Pola pikir kita, mereka yang mengotak-kotakan manusia ke dalam kelompok-kelompok eksklusif menyebabkan karya kebaikan terhambat. Dengan merenungkan tema kita dan mereka, kita digerakkan untuk menghidupi keberagaman dengan cara berkarya secara positif dalam mendatangkan kebaikan bersama dengan mereka yang berbeda latar belakang. Lemah lembut dan ramah.
jemaat. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku jemaat. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kami tertunduk di hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan. Di tengah kehidupan sehari-hari, kami belum memancarkan terang kasih-Mu kepada sesama kami. Kami kerap memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kami. Tak jarang pula kami merasa diri sebagai yang paling utama dan paling baik, sehingga kami mengabaikan keberadaan orang lain. Dengan bertindak demikian, berarti kami juga mengabaikan teladan Kristus yang mengasihi tanpa batas. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, ya Allah. Tolonglah kami untuk senantiasa hidup merangkul sesama kami dalam semangat cinta kasih Kristus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pengampunan dari Tuhan membuat hidup kita dipulihkan dan diperbaharui. Kini dengarlah berita anugerah menurut 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah pikiran dan hati kami, biarlah kami ditolong untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami supaya dapat melakukan firman-Mu juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa sabda-Mu adalah pelita bagi langkah hidup kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan juga berkenan untuk memakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama, Bilangan 11 ayat 4-6, dilanjutkan ayat 10-16, dan ayat 24-29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu,
sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ucapanku
Bacaan kedua kita ambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya! Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada ungkapan-ungkapan yang dimunculkan untuk menggambarkan relasi antar manusia yang hidup di satu dunia yang sama, di satu bumi yang sama. Salah satunya adalah ungkapan dari filsuf Romawi bernama Lucius Seneca yang menyatakan homo homini socius, yang artinya manusia adalah teman bagi sesamanya, atau yang biasa kita kenal, manusia adalah makhluk sosial.
Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa sesamanya. Kita masih ingat ya waktu kecil betapa senangnya kita bermain dengan teman-teman kita meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Beda suku, beda agama, beda latar belakang ekonomi keluarga. Tetapi semua perbedaan itu tidak mengurangi kita untuk bermain bersama. Kalau ada pertengkaran dengan teman, tidak perlu waktu yang lama untuk kita kembali berbaikan dan akrab. Beranjak dewasa, rasa keluguan yang kita miliki saat kita ada di usia muda atau ketika kecil cenderung luntur. Konsep-konsep identitas yang meliputi agama, suku, gender, tingkat pendidikan, profesi, dan pandangan politik misalkan, yang ketika kita kecil tidak terlalu menjadi masalah buat kita. Tetapi ketika dewasa malah membuat manusia membuat sekat-sekat yang memisahkan diri kita dengan sesama kita. Maka terbentuklah pola pikir aku mereka atau kita mereka. Atau aku kita dengan identitas A dan mereka dengan identitas B. Kita dan mereka berbeda. Tidak hanya membuat sekat, tapi kadang pihak kita atau pihak mereka sama-sama merasa paling benar, paling unggul. Selain kita berarti salah. Maka nggak heran ya saudara-saudara jika lalu timbul banyak konflik, pertengkaran, orang-orang saling membenci dan memangsa satu sama lain. Ada juga ungkapan bahasa Romawi yang lain yang dicetuskan oleh sastrawan bernama Titus Plautus yang berbunyi Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya, bisa memangsa tanpa ampun. Gambaran ini berkebalikan dengan ungkapan manusia adalah teman bagi sesamanya. Baik manusia sebagai teman bagi sesamanya atau manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya adalah kedua wajah yang kita sama-sama temukan di tengah kehidupan kita. Jadi mau jadi teman atau mau jadi serigala bagi sesama kita. Saat ini, apa yang mau kita capai atau kita pahami dari tema perenungan firman Tuhan kita dan mereka? Saya mengajak kita semua untuk merenungkan dua hal utama. Yang pertama adalah ada kecenderungan manusia untuk bersikap eksklusif, merasa diri, kelompok atau golongan kita ini sebagai yang paling benar, paling baik, paling berhak atas sesuatu, tanpa menyadari bahwa sikap eksklusif tersebut dapat menghambat terwujudnya karya kebaikan di tengah kehidupan bersama. Kita, orang Kristen, terkadang juga tergoda untuk bersikap eksklusif. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, ketika ia hidup di dunia, murid-muridnya pun pernah berpikir dan bersikap eksklusif dan tidak toleran terhadap orang yang mereka anggap bukan pengikut Yesus. Ya, dari bacaan Injil kita hari ini, kita mendapati ada seorang murid Yesus, yaitu Yohanes. Yohanes ya, melapor kepada Yesus gurunya bahwa ada orang yang mengusir roh jahat dalam nama Yesus dan mereka mencegahnya. Laporan ini mengindikasikan bahwa Yohanes dan juga murid-murid Yesus yang lain tidak senang, gak suka nih kalau ada orang lain di luar kelompok mereka yang melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Yohanes menyatakan alasannya adalah karena mereka bukan pengikut kita, guru. Dan dengan berkata demikian, berarti Yohanes sedang melakukan pembedaan yang sangat tajam antara kelompok Yohanes sebagai murid-murid yang ada di dekat Yesus, yang ada di ring satunya Yesus, dengan orang-orang lain yang tidak termasuk di dalam ring satunya Tuhan Yesus. Tampaknya juga, saudara, ada suatu pandangan yang dimiliki oleh para murid bahwa yang boleh mengusir roh jahat dalam nama Yesus hanyalah murid-muridnya saja. Sedangkan di luar itu tidak boleh. Jadi kita melihat ada pola pikir juga yang dimiliki oleh para murid. Antara kita, murid Yesus yang ada di ring satu, dengan mereka yang dianggap oleh murid-murid Yesus sebagai bukan pengikut Yesus. Dan adanya pola pikir serta sikap tersebut justru menghalangi, bahkan menutup kemungkinan bagi orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk berkarya dalam nama Yesus. Nah, saudara, sikap eksklusif juga dimiliki oleh Yosua di dalam bacaan pertama kita di dalam Bilangan 11. Ketika Musa mengumpulkan 70 tua-tua untuk berdiri di sekeliling kemah, pada waktu itu Roh Allah turun atas para tua-tua dan mereka kepenuhan seperti
nabi. Namun ada 2 orang di luar 70 orang tua-tua itu, ya, 2 orang ini tidak ikut ke sekeliling kemah di dekat Musa, yaitu yang bernama Eldad dan Medad. Rupanya mereka juga mengalami kepenuhan Roh Allah. Nah, sikap yang sama seperti Yohanes juga ditunjukkan oleh Yosua yang mendatangi Musa dan berkata kepadanya, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Rupanya, saudara, Yosua juga merasa bahwa hanya orang-orang tertentu saja, yaitu para tua-tua yang berkumpul di sekeliling atau sekitar kemah yang berhak untuk mendapatkan karunia Roh Allah, yaitu mereka yang Yosua anggap sebagai orang dalam, sedangkan mereka yang tidak ada di sekitar kemah, sekalipun mereka adalah tua-tua juga, ya berarti adalah orang luar, tidak berhak mengalami kepenuhan Roh Allah. Rupanya sejak dahulu, saudara, telah ada kecenderungan manusia untuk membuat sekat terhadap orang yang dianggap bukan anggota kelompoknya. Dalam kehidupan masyarakat yang kita alami, telah banyak contohnya. Orang berbeda agama dan suku bisa saling menyerang, tidak hanya dengan kata-kata atau secara verbal saja, tetapi juga secara fisik. Bahkan ada juga yang sama-sama satu agama nih, satu suku, tetapi ketika mereka berbeda pilihan politik, mereka juga bertengkar secara hebat. Menariknya lagi, di tengah kehidupan saudara satu iman pun bisa muncul pola pikir kita dan mereka, kita versus mereka. Aliran gereja yang satu merendahkan aliran gereja yang lain, padahal yang disembah adalah satu Yesus yang sama. Atau beda gereja bisa saling menegasikan. Gereja A mengklaim bahwa ia punya karunia A, gereja B mengklaim punya karunia B, gereja C juga ikut-ikutan mengklaim kami yang punya karunia, dan seterusnya. Di dalam satu gereja lokal pun bisa muncul sikap eksklusif. Misal antara satu komisi tertentu dengan komisi yang lain, antar kelompok doa yang satu dengan kelompok doa yang lain, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, kelompok aktivis yang satu dengan kelompok aktivis yang lain, juga antara jemaat kelompok senior dengan jemaat kelompok muda. Misalkan yang senior merasa bahwa mereka sudah makan asam garam kehidupan, jadi lebih banyak pengalamannya, harus didengar. Sementara yang muda juga tidak mau kalah, merasa menjadi generasi milenial yang penuh dengan semangat untuk melakukan perubahan. Saudara, jika sikap eksklusif dipertahankan di dalam kehidupan bergereja, maka yang terjadi adalah konflik yang menghambat pertumbuhan gereja itu sendiri. Yang dipertahankan melulu adalah kita versus mereka, bukan pola pikir kita bersama. Kita bersama sebagai sama-sama tubuh Kristus yang harus bekerja membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita diajak kembali ke dalam bacaan leksionari kita mau melihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap Yohanes dan respon Musa terhadap Yosua. Kita mulai dengan melihat respon Musa lebih dahulu. Menanggapi Yosua, Musa menjawab, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Rupanya, saudara, Musa juga tidak setuju dengan Yosua. Musa menunjukkan keterbukaan kepada semua orang. Musa mengkritik sikap eksklusif Yosua yang berupaya untuk membatasi karya Allah, rahmat Allah kepada orang-orang tertentu saja. Bagi Musa bukan hanya tua-tua saja yang berhak untuk mengalami atau menerima karunia dari Allah, melainkan seluruh umat pun dimungkinkan untuk menerima karunia melalui rohnya yang hinggap atas diri mereka seperti layaknya seorang nabi, atau untuk menerima anugerah Allah di dalam bentuk lain yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Lalu kemudian kita melihat bagaimana respon Yesus terhadap laporan Yohanes. Yesus juga mengkritik sikap eksklusif murid-muridnya dengan berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Dalam pandangan Yesus, mujizat tidak mungkin terjadi jika tidak ada karya Allah di dalamnya. Artinya saudara, orang yang melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus seperti yang dilaporkan oleh Yohanes pun diperkenan oleh Allah, diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Jawaban Yesus kemudian juga menjadi peringatan agar para murid tidak merasa bahwa mereka lah orang-orang lingkar dalam Yesus, orang-orang ring satu di sekitar Yesus yang
super istimewa, sehingga bisa mereka dengan semena-mena menolak keberadaan orang lain di luar kelompok mereka. Rupanya orang di luar kelompok 12 murid ini pun ada juga yang diperkenan oleh Allah untuk melakukan mujizat. Artinya, seseorang tidak perlu terdaftar dulu sebagai kelompok 12 murid untuk bisa melakukan karya kebaikan. Bagi Yesus, saudara, bukanlah mereka yang secara formal ikut dalam kelompok 12 atau yang kemana-mana selalu mengikuti Yesus begitu ya, mengerumuni Yesus, melainkan mereka yang sungguh-sungguh dalam hatinya percaya kepadanya. Itulah yang disebut sebagai pengikut Yesus, yang mengikuti sabdanya dengan penuh ketaatan. Ungkapan Yesus yang menyatakan barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita, dapat dimaknai sebagai ajakan Yesus kepada para murid untuk menjalin relasi dan kerjasama dengan orang-orang di luar kelompok mereka untuk bersama-sama mengerjakan kebaikan. Lebih lanjut, Yesus juga menyatakan keinginannya supaya para murid selalu mempunyai garam di dalam diri mereka untuk selalu hidup berdamai dengan sesamanya. Jadi, para murid dipanggil untuk selalu memberi rasa, membawa dampak, menghidupkan pengaruh-pengaruh yang baik dimanapun dan kapanpun mereka berada, di dalam semangat untuk hidup berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Maka dari bagian ini kita mendapati pokok perenungan kita yang kedua, yaitu sebagai murid Kristus, kita tidak boleh bersikap eksklusif. Sebaliknya, kita harus mengembangkan sikap inklusif, mau untuk merangkul sesama, baik sesama dalam konteks saudara satu iman maupun saudara-saudara kita yang berbeda latar belakang dengan kita, untuk kita kemudian bareng-bareng mengerjakan kebaikan. Sikap eksklusif terbukti bisa menghambat, membatasi terciptanya kebaikan dalam kehidupan bersama. Jadi bukannya membawa berkat, sikap eksklusif malah merusak harmoni di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, baik dalam konteks hidup bergereja maupun dalam konteks kehidupan majemuk di tengah masyarakat sehari-hari. Jadi mari kita ganti pola pikir kita versus mereka, kita ganti dengan pola pikir kita bersama. Di dalam kehidupan gereja misalkan, ayo kita sadari kembali untuk apa sih gereja itu ada. Sadari bahwa persekutuan ini adalah salah satu nilai utama untuk memperkuat kesaksian dan pelayanan kita sebagai gereja. Setiap orang di dalam gereja bisa dipakai Tuhan untuk berpartisipasi, untuk berkarya, untuk melayani. Jadi tidak ada alasan bagi pribadi-pribadi ataupun kelompok tertentu begitu ya untuk merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain atau kelompok yang lain. Bagaimana mungkin gereja bisa berdampak nyata kalau antar pribadi saja maupun antar kelompok masih bertikai, masih punya pola pikir sektarian, atau pola pikir kita versus mereka, dan bukannya pola pikir kita bersama mengerjakan kebaikan. Kemudian dalam hidup bersama di tengah masyarakat, pastikan bahwa kita tidak jadi orang Kristen yang eksklusif. Hiduplah dengan damai bersama dengan orang yang berbeda latar belakang agama, suku, atau pandangan politik yang seringkali memicu perselisihan. Jika ada orang lain yang memancing kita, misalkan ya, untuk berdebat seputar penghayatan iman Kristen, maka kita perlu menanggapi dengan bijaksana dan dengan porsi yang pas, bukan dengan semangat untuk saling menjatuhkan. Lalu bagikan pula kebaikan kepada sesama kita. Seperti juga ada kesaksian dari jemaat kita, ada di antara mereka yang pernah turut menolong tetangga-tetangga yang terjangkit COVID-19 dengan cara memasak makanan dan kemudian mengantarnya ke rumah selama tetangga mereka yang sakit ini ada di masa isoman. Ada juga yang turut serta di dalam kegiatan penyemprotan disinfektan ke lingkungan sekitar. Artinya ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan bagi sesama. Karena tidak ada satupun kebaikan yang terlalu kecil atau terlalu sederhana untuk kita lakukan sebagai murid Kristus. Setiap bentuk kebaikan adalah sama berharganya ketika kita melakukannya dengan penuh ketulusan dan juga penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk punya cara pandang yang tepat terhadap sesama kita. Setiap kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita diajak oleh Tuhan untuk bekerja bersama mewujudkan harmoni di tengah kehidupan yang rapuh dan juga penuh dengan tantangan. Jadilah teman dan penolong bagi sesama kita.
bukan menjadi serigala buas yang hobinya memangsa sesamanya. Bukan kita versus mereka, melainkan kita bersama mengerjakan kebaikan. Selamat berjuang mewujudkan harmoni. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lagi kita akan diundang untuk mengikuti perayaan perjamuan kudus sedunia. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah anggota sidi dan anggota sidi gereja lain sebagai tamu yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia ini, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita?
Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang. Saudara dapat menyiapkan sendiri roti atau penggantinya dan anggur atau penggantinya berupa teh, sirup, air putih untuk kemudian kita makan dan minum bersama-sama pada saat tiba bagian pelayanan perjamuan kudus. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah ini Engkau menolong kami untuk belajar memaknai hidup bersama dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan membuat kami memiliki cara pandang yang lebih terbuka untuk melihat bahwa kami sebagai murid Kristus harus merangkul orang lain di dalam upaya mengerjakan kebaikan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga ketika di dalam situasi kami harus hidup berdampingan dengan pandemi, tolonglah kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami, tolonglah kami untuk menjadi pendoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Lawatlah orang-orang yang masih terjangkit virus COVID-19 ya Tuhan, kuatkan sertai para dokter dan tenaga medis, juga tolonglah pemerintah di dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, di dalam upaya vaksinasi, dan juga di dalam upaya pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah untuk terus berupaya mendatangkan damai sejahtera di bumi Indonesia. Tolonglah juga ya Tuhan gerejamu GKI Jati Bening Indah. Biarlah kami semakin bersemangat untuk mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Setiap jemaat simpatisan juga ditolong untuk memiliki kerinduan terus-menerus untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat sungguh-sungguh kami resapi tidak hanya dengan pikiran dan hati kami, tetapi terpancar di dalam perbuatan nyata kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan, untuk yang bergumul dengan sakit ataupun penyakit, kami yang bergumul juga dengan persoalan ekonomi atau pekerjaan, untuk setiap kami yang bergumul dengan persoalan relasi di tengah keluarga, juga setiap kami yang bergumul untuk berupaya memantapkan peran di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan dan juga masyarakat. Kiranya Engkau senantiasa mau untuk menopang kami, menuntun kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, berjuang bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami dasarkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan yang tiada henti atas hidup kita, sungguh patut kita syukuri. Nyatakanlah rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Mazmur 119 ayat 108 menyatakan,
Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, dalam perlindungan-Mu kami mau senantiasa bersyukur. Dengan sukacita kami membawa persembahan ke hadirat-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, ya Tuhan. Tolonglah kami juga untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Umat yang dikasih oleh Tuhan, selamat melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah sahabat, jadilah teman, jadilah penolong bagi sesama sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.